Shalom. Hari ini saya mau bicara tentang gerbang yang dikepung. Saudara, dalam hidup banyak orang, mereka tidak sadar bahwa hidupnya dikepung oleh musuh. Gerbangnya ditutup dengan segala kemarahan, dengan ketakutan. Gerbangnya ditutup dengan kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga hidupnya menjadi sangat kacau. Hidupnya menjadi ada kelaparan yang luar biasa. Saudara, di dalam 2 Raja-Raja 7 dikisahkan. Hari itu saudara, satu kota, Samaria, bahkan satu negeri, saudara, ditutup gerbangnya, saudara, dikuasai oleh musuh. Dan kemudian mereka menjadi sangat kelaparan. Saudara, sampai yang namanya, maafkan, tai merpati dianggap sebagai makanan. Mengerikan sekali karena mereka begitu kelaparan. Ada banyak anak-anak muda yang hari ini kelaparan. Mereka rasa lapar akan cinta, lapar akan perhatian, lapar saudara ya akan pertemanan, lapar saudara yang namanya kesuksesan. Dan mungkin saudara berkata, saya tidak berdaya. Ya, karena gerbangmu tertutup musuh. Karena gerbangmu saudara ditutup dengan kemarahanmu, ditutup dengan ketakutanmu, ditutup dengan segala keadaan yang hari ini mungkin engkau tidak menyadari. Maka mulailah kita dalam kesempatan ini untuk check and recheck. Salah satu gerbang yang paling luar biasa adalah gerbang doa. Dan pada waktu orang mulai berdoa, maka sesuatu pasti terjadi. Apakah selama ini jam-jam doamu masih tetap? Apakah selama ini jam-jam di mana engkau bersaat teduh masih sangat menyala-nyala? Ataukah itu sudah tertutup oleh musuh? Tertutup oleh kesibukan, tertutup oleh kemarahan, tertutup oleh yang namanya kecewa dan tidak percaya. Ada satu ayat di dalam Alkitab, 2 Raja-Raja 7 ayat 18. Pada waktu keadaan gerbang sangat mengerikan, maka dikatakan raja meminta Nabi Elisa. Hari itu tiba-tiba raja berkata, oke, kami sudah tidak berdaya dan mari kita mulai menghadap Nabi. Mari kita mulai berdoa. Saudara, dan pada waktu mereka mulai berdoa, maka sang Nabi berkata, besok akan terbukalah gerbang dan keilahian, berkat keajaiban akan mengalir. Saudara, dikatakan dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu. Di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 18, kepada raja 2 sukat jelai akan berharga sesikal, sesukat tepung akan terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu di pintu gerbang Samaria. Saudara, dan hari itu ceritanya ada pengemis. Dan mereka berkata, apakah kita akan duduk-duduk dan mati? Ataukah kita akan mulai berjalan? Saya tidak tahu di mana saudara berada. Tapi hari ini saya berkata, apakah saudara akan duduk dan mati? Ataukah saudara akan bertekad untuk membuka pintu gerbang? Yang pertama, bukalah pintu gerbang doa saudara. Seperti para raja dan semua saudara, orang-orang di sekelilingnya mulai berdoa dan menghadap kepada Nabi. Saudara, mulailah menghadap kepada Tuhan. Mulai berkata, Tuhan selidiki aku. Mungkin yang menutup gerbangku adalah kemarahanku. Mungkin yang menutup gerbangku adalah kebencianku. Mungkin yang menutup gerbangku adalah tidak mengampuni. Saudara, mari berdoa dan biarkan hatimu terbuka dikoreksi oleh sang raja. Kemarin saya ada seseorang yang konseling dengan saya. Saudara, dan selama ini berkatnya sangat tertutup. Dan pada waktu dia datang, kami berdoa bersama-sama. Dan tiba-tiba saya berkata, Bu, bagaimana sikap ibu terhadap suami? Wah, tiba-tiba keluarlah semua saudara. Keluarlah dendam, keluarlah marah, keluarlah penghinaan. Dia berkata, suami saya tidak bisa kerja, suami saya nyeleweng. Keluarlah segala macam keluar. Dan saya berkata, mulai dari situ. Ibu bertobat, pulang minta ampun sama suami. Karena itulah cara membuka gerbangmu yang ditutup. Itulah cara membuka gerbangmu yang benar-benar dikuasai oleh musuh.
Dan saya berkata, mulailah ucapkan semua yang positif. Ucapkan bahwa suamimu adalah suami yang diberkati. Saudara mulai berkata bahwa saya percaya bersama-sama melakukan banyak perkara. Saudara, singkat cerita, ibu ini pulang minta maaf dengan air mata kepada suaminya. Dia mulai mendeklarasikan yang positif. Dia mulai berkata-kata, saudara, bersama-sama pegangan tangan, berdoa dan bersaat teduh. Saudara, dan seketika itu, besok paginya langsung ada order makanan. Saudara, keluarga ini sudah lama sejak COVID tidak menerima order makanan. Padahal dia punya banyak sekali alat-alat untuk membuat roti dan sebagainya. Dan dia juga terima catering. Tiba-tiba dia dapat order makanan 5.000. Seketika itu, tiba-tiba gerbangnya terbuka. Seketika itu pertobatan membuat berkat itu mengalir. Hari ini coba cek dan dicek. Apa yang membuat gerbangmu tertutup? Saudara, yang kedua, seringkali gerbang kita tertutup karena kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, dan banyak orang tidak mau melakukan peperangan rohani. Dan mereka berkata, kalau nanti saya mendapat serangan balasan. Dan saya berkata, bagaimana mendapat serangan balasan kalau hari ini engkau sudah dihabiskan. Gerbangmu dikepung musuh sampai tidak ada berkat Tuhan mengalir. Tidak ada kuasa Tuhan mengalir. Tidak ada kesembuhan mengalir. Tidak ada sukacita mengalir. Kenapa engkau tidak bangkit dan usir musuh? Karena Alkitab berkata, lawan iblis maka dia akan lari daripadamu. Saudara, Alkitab berkata, gunakan selengkap senjata Allah. Alkitab berkata deklarasi. Maka apa yang kau katakan itu yang akan Tuhan buat. Saudara, tadi pagi saya membaca, saudara, bagaimana seorang ilmuwan yang sangat terkenal, Telsar. Saudara, dia berkata, deklarasikan apa yang kau rindukan setiap pagi minimal 3 kali. Dia berkata, pada waktu kau makan siang, dia berkata, deklarasikan, sebutkan saja dan bayangkan semua yang kau impikan 6 kali. Dan dia berkata, sebelum tidur fokuslah kepada Tuhan dan bawa semua yang kau rindukan. Ulang dengan lembut dan berkata, misalnya, Tuhan, terima kasih karena saya percaya engkau menyediakan jodoh buat saya. Kemudian kalimat kedua, Tuhan, terima kasih karena jodoh ini adalah jodoh yang terbaik. Saudara, mungkin yang ketiga berkata, Tuhan, terima kasih. Biarlah engkau menyiapkan aku dan keluargaku supaya kami semua siap pada waktu menerima jodoh ini. Dia berkata, ungkapkan itu dalam 9 kalimat. Maka lihatlah, dia bilang, apapun yang kau rindukan, yang kau inginkan, itu akan menjadi kenyataan. Saudara, hal yang simpel. Bayangkan, dialah orang yang menciptakan listrik. Dia yang membuat begitu banyak penemuan. Dan dia berkata, semua penemuan diilhami dari Tuhan. Semua yang saya ciptakan, pada saat saya bahkan tidak ada uang untuk membuat jaringan listrik, saya bawa kepada Tuhan. Dan selalu ada jalan keluar. Saya berkata, wow. Dia berkata 3 kali pagi, berkonsentrasilah dan mulai ucapkan impianmu. 6 kali pada waktu siang, deklarasikan apa yang kau rindukan dengan kata-kata yang penuh keyakinan. Dan dia bilang pada malam hari 9 kali, 9 kalimat, bawa itu di dalam doamu. Dan kau akan lihat Tuhan akan membuka jalan di pagi hari. Sekali lagi, inilah waktunya kita mengerti. Ada banyak gerbang yang tertutup dalam hidup seseorang. Bahkan ada banyak gerbang yang tertutup di dalam perusahaan, di dalam mungkin keluargamu. Tetapi saudara dan saya bisa membuka gerbang. Saudara dan saya bisa membereskan itu. Saudara dan saya bisa berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan untuk membuat gerbangmu terbuka. Dan biarlah semua yang terbaik mengalir dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.